Halo, apa kabar kalian semua? Mungkin kamu sudah sering ya dengar berita soal Iran yang berani banget nih hujani Istanbul dengan ratusan rudal dan drone. Tapi pertanyaan yang banyak belum kejawab nih, kok bisa sih negara yang selama ini dikira terisolir dan miskin justru tampil berani dan penuh percaya diri nih melawan Istanbul, bahkan terang-terangan loh guys. Kamu harus tahu serangan Iran ke Istanbul bukan cuma soal balas dendam loh guys. Ini adalah pesan kekuatan. Iran menembakkan lebih dari ribuan drone dan rudal balistik ke wilayah Istanbul. Sebagian besar memang berhasil ditembak jatuh sistem pertahanan Iron Dome Istanbul. Tapi bukan itu poinnya. Ini adalah pertama kalinya Iran menyerang langsung dari wilayahnya sendiri ke Istanbul guys. Serangan ini guys jadi simbol penting nih. Iran mau tunjukin ke dunia kalau mereka bukan cuma bisa ngancam lewat proksi seperti Hizbullah dan Houthi, tapi juga siap tampil di garis terdepan guys. Dan pertanyaannya sekarang bukan lagi kenapa Iran menyerang Istanbul, tapi kok bisa sih Iran seberani itu? Apa sih yang bikin mereka pede banget? Apa karena senjatanya atau karena sejarahnya yang panjang guys. Nah, sebelum kamu langsung menghakimi siapa yang benar siapa yang salah, lebih baik kita mundur sedikit ke belakang. Kita telusuri nih dari sejarah Iran, kekuatan militernya, teknologi drone-nya, dan hubungan pahitnya dengan Istanbul. Karena dari situlah kamu bisa lihat kenapa sih Iran hari ini bisa jadi salah satu negara yang paling ditakuti di Timur Tengah guys. Kita lanjut ke chapter pertama. Saya dan kamu mungkin pikir Iran cuma negara biasa yang keras kepala beberapa tahun terakhir. Kamu salah besar guys. Dulu Iran adalah raja kawasan. Bahkan sebelum Arab Saudi punya pengaruh besar, Iran udah duluan jadi kiblat kekuatan di Timur Tengah guys ternyata. Sebelum berubah jadi Republik Islam seperti sekarang, Iran adalah negara kerajaan yang sangat modern dan kuat secara militer. Namanya saat itu Kerajaan Persia yang dipimpin oleh Syekh Muhammad Reza Pahlavi. Waktu dipimpin Syekh Muhammad Reza Pahlavi, negara ini sangat dekat dengan Amerika Serikat dan Inggris. Bahkan Iran pernah disebut sebagai polisi Timur Tengah oleh Amerika. Pada tahun 1970-an, Iran punya angkatan udara paling canggih di kawasan tersebut guys. Negara ini membeli pesawat tempur F-14 Comax langsung dari Amerika. Pesawat yang waktu itu bahkan belum dijual ke negara NATO lainnya selain Amerika Serikat. Dan anehnya sampai hari ini Iran masih berhasil merawat dan merebahkan F-14 itu. Walaupun suku cadangnya udah diputus sejak revolusi guys. Tapi semuanya berubah guys di tahun 1979. Rakyat menggulingkan Syekh Muhammad Reza Pahlavi dalam gerakan yang disebut Revolusi Islam. Mereka menolak dominasi Barat, membubarkan monarki dan membentuk Republik Islam Iran di bawah Ayatullah Khomeini. Sejak saat itu Iran berbalik arah dari negara sahabat Amerika jadi musuh bebuyutan Amerika guys. Pada pemerintahan baru ini guys langsung mengusir semua pengaruh Barat. Bahkan guys, kedutaan besar Amerika diserbu dan diplomatnya disandra selama lebih dari 1 tahun. Ini bikin hubungan Iran dan Barat itu retak total sampai sekarang. Jadi guys, sekarang kamu tahu kan kenapa Iran punya bekal kuat untuk jadi pemain besar di kawasan. Mereka bukan baru belajar jadi kuat guys, mereka sudah lama kuat. Cuma caranya sekarang beda, dari monarki modern berubah jadi republik militer ideologis. Di chapter selanjutnya kita bakal bongkar bagaimana Iran bisa mandiri secara teknologi militer meskipun diboikot dunia nih. Bahkan bisa jual drone ke Rusia loh. Kita lanjut ke chapter selanjutnya. Bayangin guys, kamu jualan tapi semua tetanggamu boikot kamu nih. Gak boleh beli bahan baku, gak boleh dagang, bahkan listrik pun dimatiin. Tapi anehnya bukannya bangkrut, kamu justru makin sukses dan bikin produk sendiri. Itulah yang dilakukan Iran selama puluhan tahun guys. Setelah revolusi Islam 1979, Iran dihujani sanksi ekonomi dan militer dari Barat. Amerika Serikat dan Uni Eropa melarang menjual senjata ke Iran.
Bahkan suku cadang pesawat, sistem rudal, sampai teknologi komputer militer diputus total guys. Tapi Iran nggak menyerah, justru sanksi itu bikin mereka terpaksa belajar mandiri, belahan tapi pasti mereka mulai membangun industri senjata sendiri. Dan hasilnya nggak main-main guys. Sekarang guys, Iran punya program rudal balistik paling maju di Timur Tengah. Misalnya nih, mereka punya Shahed-3, rudal jarak menengah yang bisa menjangkau hingga 2000 km. Bahkan ada versi upgrade-nya, EMET, yang lebih akurat dan lebih cepat guys. Bukan cuma rudal guys, Iran juga jadi pionir dalam pembangunan drone tempur. Drone bernama Shahed 136 sempat bikin geger karena digunakan Rusia dalam perang Ukraina untuk menyerang infrastruktur militer Ukraina. Drone ini murah banget, kecil tapi sangat mematikan karena bisa membawa bahan peledak dan menyerang target dari jarak jauh guys. Dan kehebatan Iran ini guys, teknologi Iran bukan hasil beli dari luar negeri, tapi hasil reverse engineering. Mereka bongkar teknologi musuh yang jauh, dipelajari lalu dikembangkan sendiri. Bahkan drone Amerika Serikat RQ-170 Sentinel yang jatuh di Iran pada tahun 2011 dijadikan bahan tiruan oleh Iran guys. Jadi meskipun Iran dikepung sanksi, mereka justru belajar cara hidup dalam tekanan. Dan yang bikin mengejutkan guys, dari negara yang dulu harus beli senjata, sekarang mereka menjadi eksportir senjata dan drone ke negara-negara konflik. Di chapter selanjutnya kita bakal bahas bagaimana konflik Iran dan Istiqlal bukan cuma soal agama atau wilayah, tapi juga soal luka sejarah dan pembunuhan yang belum selesai sampai sekarang guys. Kalau kamu pikir konflik Iran dan Istiqlal cuma soal politik atau agama, kamu harus tahu satu hal ini guys. Ini bukan cuma soal perbedaan keyakinan. Ini tentang luka yang gak pernah sembuh. Tentang dendam yang diwariskan dari generasi ke generasi guys. Sejak revolusi Islam 1979, Iran langsung menempatkan Israel sebagai musuh utamanya. Dalam pidato-pidato resmi negaranya, Istiqlal disebut sebagai rezim Zionis yang ilegal dan dianggap penjajah di tanah Palestina. Bahkan guys, hingga sekarang para pemimpin Iran itu selalu menyerukan agar Istiqlal dihapus dari peta. Tapi kenapa bencinya sampai sedalam itu guys pertanyaannya. Iran itu guys mempromosikan diri sebagai pelindung Palestina. Setiap kali ada serangan Istiqlal ke Gaza atau tepi barat, reaksi dari Teheran pasti keras banget. Iran itu juga menjadi sponsor utama kelompok-kelompok bersenjata seperti Hizbullah di Lebanon, Hamas di Gaza, dan kelompok Syiah di Irak. Semua kelompok ini punya satu tujuan, melawan Istiqlal guys. Tapi guys, puncak ketegangan terbaru terjadi pada tahun 2020 saat jenderal paling berpengaruh Iran, Qasem Soleimani, dibunuh oleh drone Amerika di Baghdad. Iran menuduh Istiqlal terlibat dalam intelijen operasi tersebut. Bagi Iran guys, pembunuhan ini bukan cuma kehilangan seorang jenderal guys, tapi penghinaan terbesar terhadap martabat nasional mereka. Sejak saat itu guys, seruan balas dendam bergema di seluruh Iran. Gambar Soleimani dipajang di jalan-jalan dan setiap peringatan kematiannya jadi ajang kampanye anti Istiqlal. Disinilah alasan kenapa Iran gak pernah takut menyerang balik. Karena bagi mereka ini bukan perang geopolitik biasa guys, ini misi harga diri guys. Di chapter berikutnya guys, kita akan bahas bagaimana Iran menanam tangan-tangan peperangan nih di berbagai negara. Dari Lebanon, Suriah sampai Yaman. Iran gak selalu perlu kirim tentaranya sendiri, mereka udah punya teman-teman yang siap tempur duluan guys. Bayangin kamu punya musuh yang gak pernah muncul di medan perang guys, tapi selalu bikin kamu ketakutan. Dia gak nyerang langsung, tapi teman-temannya ada di mana-mana. Itulah Iran, bukan cuma kuat karena senjata, tapi karena punya jaringan tempur lintas negara yang setia dan siap mati guys. Iran itu paham satu hal guys, perang langsung dengan Istiqlal akan berdampak besar, tapi mereka punya strategi yang lebih efisien. Perang lewat proksi atau perpanjangan tangan. Mereka membina, melatih, membiayai, bahkan mempersenjatai kelompok-kelompok militer di negara-negara sekitar Istiqlal guys. Yang paling terkenal guys adalah Hizbullah di Lebanon. Kelompok ini bukan sembarangan milisi, mereka punya ribuan roket yang bisa menghantam Istiqlal dari udara. Bahkan guys, menurut CIA dan lembaga pertahanan Istiqlal, Hizbullah sekarang lebih kuat dari sebagian angkatan bersenjata di negara Timur Tengah guys.
Lalu guys, ada Hamas dan Jihad Islam di Gaza. Wilayah yang selalu jadi titik api konflik dengan Istribul. Iran menyuplai teknologi roket bahkan peledak ke kelompok-kelompok ini. Bahkan drone buatan Iran pun dilaporkan telah digunakan dalam beberapa serangan ke Istribul. Bahkan guys, Iran juga aktif di Suriah mendukung rezim Bashar al-Assad sekaligus menempatkan milisi di sana. Dan jangan lupa guys, Houthi di Yaman, kelompok bersenjata Suriah yang juga punya akses ke rudal balistik dan drone Iran, yang kadang menargetkan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang dituduh jadi sekutu Istribul. Dengan jaringan proksi ini guys, Iran bisa menekan Istribul dari berbagai macam arah. Utara lewat Hizbullah, selatan oleh Hamas, dan potensi dari timur lewat Irak dan Suriah. Ini yang bikin Istribul harus berjaga 24 jam, bahkan saat Iran terlihat tenang guys. Di chapter berikutnya guys, kita bongkar fakta mengejutkan soal teknologi militer Iran. Dari drone kamikaze yang murah tapi mematikan, sampai rudal yang bisa menjangkau Tel Aviv hanya dalam waktu hitungan menit. Kamu pernah dengar nggak istilah perang murah tapi hasilnya maksimal? Iran adalah contoh nyatanya. Mereka nggak punya kekuatan seperti NATO, tapi drone dan rudal buatan mereka bikin negara besar nggak bisa tidur tenang guys. Bahkan Amerika pun harus berhitung 2 kali nih kayaknya. Selama bertahun-tahun Iran menempatkan industri militernya secara mandiri dan hasilnya luar biasa. Sekarang Iran dikenal sebagai negara produsen drone militer terbesar di Timur Tengah. Salah satu yang paling terkenal adalah Shahed 136, drone kamikaze yang murah, kecil, tapi sangat mematikan guys. Shahed 136 digunakan Rusia dalam perang Ukraina sejak tahun 2022. Drone ini terbang rendah dan sulit dideteksi radar. Biayanya sangat murah, tapi bisa menghancurkan infrastruktur besar seperti pembangkit listrik dan gudang senjata. Inilah yang bikin Barat ketar-ketir guys. Selain itu guys, Iran juga punya rudal balistik jarak menengah seperti Shahed 3 yang bisa menjangkau hingga 2000 km. Sangat cukup untuk mencapai Istribul, bahkan pangkalan militer Amerika di Timur Tengah. Iran juga memiliki rudal presisi seperti Fateh 110 yang cocok untuk menyerang target teknis dengan akurasi tinggi guys. Semua ini dikembangkan sendiri tanpa bantuan dari Barat. Iran juga melakukan reverse engineering, membongkar teknologi musuh yang berhasil mereka tangkap atau beli di pasar gelap. Lalu mereka tiru dan modifikasi. Bahkan mereka pernah menangkap drone Amerika Serikat jenis RQ-170 Sentinel pada tahun 2011, lalu dibuatnya versi sendiri guys. Teknologi militer ini bukan cuma pamer kekuatan loh guys, tapi juga strategi pertahanan hidup. Iran tahu mereka nggak akan menang lewat perang frontal. Maka mereka buat senjata yang murah, banyak, dan bikin efek psikologi besar. Serangan rudal dan drone Iran ke Istribul ini adalah bukti bahwa mereka nggak cuma gertak, tapi siap perang guys. Di bagian terakhir guys, kita simpulkan kenapa Iran bisa sekuat itu hari ini. Apa dampaknya ke dunia, dan kenapa Timur Tengah makin panas guys. Kalau kamu pikir guys, perang antara Iran dan Istribul itu cuma soal menang atau kalah, kamu keliru. Ini soal siapa yang nggak mau mundur, siapa yang tetap berdiri meskipun dikepung dari segala arah. Setelah kita bahas nih dari sejarah, senjata, hingga proksi sampai ke dendam sejarah, satu hal yang jelas, Iran bukan nekat, tapi memang siap. Mereka menghadapi musuh sekelas Istribul, bahkan Amerika Serikat. Dan yang bikin dunia makin geleng-geleng nih dan deg-degan, Iran sekarang bukan cuma bertahan, tapi mereka menyerang. Serangan Iran ke Istribul ini guys bukan sekedar balas dendam atas pembunuhan jenderal atau serangan ke konsulat. Itu adalah pesan kami punya gigi dan kami berani menggigit guys. Tapi ingat guys, ini belum akhir. Dunia sekarang berdiri di ujung api. Timur Tengah bukan lagi medan konflik biasa, bisa jadi percikan pemicu konflik global guys. Oke, jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa subscribe, klik tombol loncengnya, dan jangan lupa klik jempol ke atasnya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat buat kalian.